Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Amin. Nah, ini merupakan video kita di tahun 2024 nih, teman-teman. By the way, ini panas banget ya. Jadi gue kayaknya harus pindah nih, teman-teman. Yap. Di video kali ini gue sih pengen ngebahas tentang kenapa Suzuki GSX-R 150 itu selalu di roasting atau dihujat nih sama kalangan anak meme motor cuy, atau bahkan sama kompetitor motor ini. Ya sebelum itu, bagi kalian yang baperan, kalian bisa skip atau lewatin video ini. Tapi ya kalau kalian pengen nonton gak masalah juga sih kalau kalian pengen nerima hujatan. Ya, by the way, kita lanjut aja cuy. Ini gue udah dapat tempat yang lebih adem nih teman-teman. Kita putar balik dulu kali ya. Well, hampir semua motor sih itu punya hujatannya masing-masing ya teman-teman. Ya kalau kompetitor GSX misalnya Honda CBR 150 kan identik sama rangka jemuran. Kalau Yamaha R15 kayak punya gua dulu itu identik sama motornya yang kopong cuy. Nah di video kali ini gua mau fokus kenapa sih Suzuki GSX-R 150 ini kena hujat atau kena roasting nih teman-teman, walaupun udah sempurna nih motor. Oke, without any further ado, langsung aja kita bahas ke hujatan yang pertama nih teman-teman. By the way, ini tempat gua udah rada ademan ya. Dan gua pakai kamera HP nih, soalnya kamera GoPro gua lowbat cuy. Well, yang pertama adalah hujatan karena muka dari motor ini nih, mukanya gepeng kayak lele nih teman-teman, sehingga motor ini dapat gelar atau julukan lele cuy nih. Ya mungkin karena desainnya yang bagian depan ini kurang gimana ya, kurang garang atau kurang sporty ya teman-teman. Beda sama kompetitornya yang lebih garang nih, garang, sporty, modern, pokoknya ya ngikutin pasar banget ya teman-teman. Ya tipikal motor Suzuki yang punya desain yang lebih gimana ya, lebih realistis lah. Gua bilang ini kenapa realistis ya, karena desain membulat seperti ini sebenarnya lebih bisa apa ya, mengikuti aerodinamis ya teman-teman. Menurut gua dia nggak terlalu neken angin gitu cuy. Jadi ya karena walaupun desainnya kayak gini realistis, tapi ya gak jarang juga banyak yang gak suka nih sama desainnya yang kurang garang nih, sampai dibilangin atau dapat gelar motor lele cuy. Well, hujatan yang kedua, ini sorry kalau berisik ya, soalnya gua di pinggir jalan nih teman-teman. Nah karena mukanya yang jelek, motor ini sering banget dimodif bagian depan dengan kedok ala-ala Ducati nih teman-teman. Ya sering banget kan ala-ala Ducati dipasang atau diterapin di motor Suzuki GSX-R 150 ini, yang justru bukannya tambah keren, ini motor dapat julukan hujatan lagi cok, yaitu ya nggak lain dan nggak bukan Panigale atau plesetan dari Panigale nih teman-teman. Udah lele ya ditambah-tambahin lagi cok. Kesannya gimana ya, jujur untuk gua sendiri desain atau modifan yang kedok Ducati itu gua termasuk yang anti ya teman-teman, atau yang nggak suka sama modif-modifan kayak gitu, soalnya kesannya kayak maksa banget cok. Ya emang pantas dibilangin Panigale. Gue termasuk orang yang ngehujat kalau ada yang modif ini ala-ala Panigale, gue kata-katain tuh Panigale anjing, pening lele kalau perlu cok. Ya menurut gue walaupun desainnya kurang gimana gitu ya, mending dipertahanin aja ya kalau gue nih teman-teman, karena dia memberikan kesan yang lebih orisinil, atau ya inilah identitas dari Suzuki GSX-R 150 cuy, bukan
yang maksa pengen kelihatan banget kayak Ducati anjir. Tapi menurut kalian gimana? Kalau kalian suka sama modifan kedok Panigale di muka GSX, kalian bisa share di kolom komentar ya teman-teman. Misalnya gua suka bang, soalnya desainnya lebih oke gitu, nggak cupu kelihatannya cuy. Well, kita beralih ke hujatan yang ketiga nih teman-teman. Ya, tapi ini agak jarang-jarang juga ya. Ya, dari segi harga motor ini kan dia tergolong motor yang paling terjangkau, atau ya kasarnya nih motor paling murah di kelasnya. Ya, walaupun paling murah, ini dia dari build quality dan kualitas mesin dan lain-lain dia nggak murahan ya teman-teman. Walaupun dia motor yang paling murah di kelasnya, ini motor ya kalau dari segi kualitas beda sama kompetitor yang harganya mahal, tapi kualitas build quality kompetitornya ya bisa dibilang murahan cuy. Tapi ya motor ini dapat gelaran untuk bagi kalian yang pengen ngebet ngespor, ini bisa jadi opsi buat kalian cuy ya, walaupun kesannya kayak gimana ya. Ya, tapi kalian gak bakalan kecewa kok, walaupun ya dia mendapatkan kesan motor murahan. Gua bisa kasih masukan atau gambaran ke kalian kalau nih motor walaupun dengan harga terjangkau ataupun harganya jatuh banget sehingga motor ini dibilang atau dikatain motor murah cok, ya emang sih, tapi kualitasnya nggak murahan nih teman-teman. Ya worth to buy lah. Ya kalau kalian yang tipikal orang yang beli motor yang mempertahanin, gimana ya, pengen nikmatin atau ngerasain feel motor, motor ini dijamin nggak bikin kecewa nih teman-teman. Waduh, apaan ini cok. Ini nggak bikin kecewa tentunya nih teman-teman. Tapi ya kalau kalian tipikal yang pengen jual atau memperhatikan harga jual motor, ya sayang banget. Suzuki bukan pilihan buat kalian nih teman-teman. Kalau pengen ada kepikiran pengen jual lagi kan, rata-rata atau kebanyakan orang Indo gitu nih teman-teman, mikirin harga jual kendaraan cuy. Ya kalau Suzuki dia tergolong yang harga pasarannya jatuh nih teman-teman. Jadi gitu. Well, hujatan selanjutnya yang tersemat pada motor ini ya, ini juga cukup jarang ya teman-teman. Ya, yaitu katanya nih motor yang nggak laku nih teman-teman, atau motor yang gimana ya, menyandang gelar motor yang jarang gitu, nggak laku pokoknya cuy. Padahal untuk dari Suzuki sendiri, GSX ini termasuk motor yang laku di pasaran ya, motor Suzuki ya teman-teman. Ya dia di bawahnya dikit sama Satria lah. Karena ya motor ini emang gimana ya, kalau di kelasnya lah yang paling kenceng dan build quality-nya paling oke menurut gua ya, setelah gua pakai Yamaha R15 V3. Ya berhubung juga kenapa nih motor dapat gelar motor yang nggak laku, karena ya motor ini termasuk jarang di beberapa daerah, karena itu tadi dealer Suzuki yang jarang, maupun udah banyak juga nih yang tutup di beberapa daerah, termasuk ada ya di daerah gua motor Suzuki atau dealer Suzuki itu dealernya udah pada jadi Alfamart cuy, atau minimarket. Tapi ya gua akuin walaupun motor ini nggak laku, motor ini memiliki banyak feedback yang positif dari kalangan biker ya teman-teman. Contohnya kayak gua, walaupun gua pernah pakai Yamaha R15 V3, gua akuin Suzuki GSX-R ini jauh di atas motor itu nih teman-teman, walaupun dia berada di kelas fairing 150 cc 4 tak. Ya jadi gitu, motor ini ya kalau dibilang nggak laku sih ya wajar nih teman-teman kalau dibandingin sama
beberapa kompetitor, tapi untuk kelas motor Suzuki ini termasuk laku ya teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin yang terakhir nih, yang kelima. Motor ini kadang digelarin apa ya, Satria yang dipaksain jadi motor fairing. Ya walaupun ini nggak gimana ya, menurut gua ini sektornya beda ya teman-teman, beda sama Vixion yang bener-bener tuh. Contohnya kayak Yamaha R15 V3 itu motor fairing ya teman-teman. Motor fairing motor Vixion yang di fairingin ya, walaupun udah ada beberapa ubahan teknologi di mesin maupun settingan mesinnya ya teman-teman. Dan untuk Suzuki GSX-R sendiri gua bilang ini beda kelas ya sama Suzuki Satria. Satria kan dia underbone nih teman-teman, sedangkan ini udah fairing, the real fairing yang benar-benar seger dibuat sama Suzuki langsung, walaupun ya mesinnya sama nih teman-teman. Tapi ya untuk mesin Satria diterapin di kelas motor 150 cc 4 tak DOHC ini ya, menurut gua ini salah satu keunggulan ya teman-teman, karena mesin Satria kan terkenal dengan performanya yang oke nih. Bahkan saking kencengnya tuh motornya dilarang di Malaysia nih teman-teman. Terus mesinnya diterapin di motor fairing mereka nih. Jadi it's okay lah kalau motor ini mendapat mesin dari Suzuki Satria. Tapi kalau dibilang Satria yang motor Satria yang di fairingin, gua agak nggak setuju sama statement ini ya teman-teman. Soalnya ini beda kelas cuy. Ya walaupun di beberapa sektor mesin juga udah di modif sedemikian rupa atau disetting sedemikian rupa sesuai dengan peruntukan motornya nih teman-teman. Well, itu aja sih dari penjelasan gua atau alasan kenapa nih motor sering banget dihujat atau di roasting nih sama kalangan anak meme cuy. Well, kalau kalian ada tambahan atau ada semacam feedback juga atau gelar atau julukan roastingan lagi di motor ini, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Kalau kalian suka juga dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan tentunya untuk mensupport saya kalian bisa subscribe channel ini. Sekian, I'll see you in the next video, bye.